Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergaulan bebas dan semua perbuatannya yang dapat mengarah kepada perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlakul karimah. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat, serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Kesempurnaan, kemuliaan, dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlakul mulia. Kesempurnaan iman seorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang, sehingga mengundang terjadi kemaksiatan. Islam menganjurkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga dengan sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Kemudian, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Kemudian, melihat aurat dan menghayalkannya. Kemudian, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan terakhir, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan nafsu birahi. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran yang terkait dengan larangan mendekati zina terdapat di dalam Quran surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah.
Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ayat ini menyampaikan 3 pesan penting kepada kita. Pertama, pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Islam membagi perilaku zina menjadi 2 bagian. Yang pertama, zina muhsan. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan? Yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Sedangkan zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Ada 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri saat pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari si pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang telah mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. 1. Menimbulkan pergaulan jenis penyakit kelamin seperti misalnya adalah AIDS. Yang kedua, zina akan dihukum dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jera kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengamburkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. 5. Menghancurkan masa depan anak yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapat kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Dan yang keenam, memicu perbuatan dosa yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena melalui telah berzina. Berikut hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan, seperti penyakit kelamin diantaranya. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan perbuatan zina. Yang kelima, memberikan efek jera kepada orang lain dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk mendekatinya. Berikut beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. 1. Berpakaian menutup aurat. Kedua, memilih teman pergaulan yang soleh dan solehah. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dalam organisasi remaja masjid. Dan yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina.